Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas materi tentang menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagiannya. Sebelum memasuki materi inti, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Jadi, teks prosedur yaitu teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Masuk pada materi inti yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu judul. Judul teks prosedur dapat berupa nama benda, atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan, dan dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Judul yang baik tentunya memiliki syarat, yaitu relevan dengan isi tulisan, singkat, jelas, dan tidak mengandung makna yang ganda. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan dan juga dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu bahan dan alat. Bahan dan alat dalam teks prosedur dapat berupa daftar atau rincian dan juga dapat berupa paragraf. Yang terakhir yaitu tahapan. Tahapan dalam teks prosedur sama saja dengan langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Tahapan dalam teks prosedur harus dengan urutan yang benar. Tahapan dapat berbentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikut contoh struktur teks prosedur. Kalimat tersebut merupakan struktur teks prosedur bagian judul, karena kalimat tersebut berisi pemberitahuan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kalimat tersebut merupakan struktur teks prosedur bagian tujuan, karena kalimat tersebut berisi tujuan kegiatan sehingga pembaca teks segera mengetahui tujuan kegiatan pada bagian awal teks. Kalimat tersebut merupakan bagian bahan dalam teks prosedur, karena kalimat tersebut berupa daftar atau rincian bahan yang tersedia. Kalimat tersebut merupakan bagian alat dalam teks prosedur, karena kalimat tersebut berupa daftar atau rincian alat yang akan digunakan.
Kalimat tersebut merupakan struktur teks prosedur bagian tahapan atau langkah-langkah, karena kalimat tersebut dibuat secara urut atau rinci agar tujuan dapat tercapai. Itu tadi struktur teks prosedur cara membuat bubur Manado. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Setelah mengetahui struktur teks prosedur, materi selanjutnya yaitu tentang ciri bagian pada struktur teks prosedur. Mari simak materinya. Bagian judul memiliki ciri berbentuk frasa, singkat, jelas, dan tidak memiliki makna ganda. Pada bagian tujuan, memiliki ciri menggunakan pilihan kata yang dapat menarik perhatian pembaca. Bahan atau alat memiliki ciri dirinci dengan akurat untuk menghasilkan produk yang baik. Pada bagian langkah-langkah atau tahapan, memiliki ciri menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, serta menggunakan kata penghubung. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya, anak-anak pasti sudah paham dong tentang struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Supaya anak-anak lebih mendalami pemahaman tentang struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya, mari kerjakan beberapa soal berikut ini. Bagaimana anak-anak? Soalnya mudah kan? Itulah tadi pembelajaran mengenai struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Terima kasih telah menyimak materi dan mengerjakan soal dengan baik. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.